Selamat malam Ibu, mohon maaf mengganggu. Saya akan membuat video tentang menjelaskan bilangan biner. Jadi saya menjelaskan dari yang pertama yaitu sistem bilangan. Sistem bilangan itu ini maksudnya sistem bilangan yang ada di dalam komputer, sistem bilangan komputer. Jadi sistem bilangan itu terbagi menjadi 4, yaitu biner, oktal, desimal, heksadesimal. Jadi saya urutkan berdasarkan basis yang paling terkecil ke basis yang terbesar. Basis yang terkecil itu biner. Karena mari saya jelaskan. Biner itu memiliki Biner memiliki 2 basis. 2 basis. Basis apakah itu? Yaitu angka 0 dan 1. 0 dan 1. Makanya dibilang 2 basis. Terus saya lanjut ke oktal. Oktal itu di tangga konversi dia di nomor 2 karena dia memiliki 8 basis. Tapi sebelum saya melanjutkan, basis itu adalah angka ya. Basis itu angka. Jadi 8 basis oktal itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan yang terakhir 7. Kenapa tidak sampai 8? Karena dimulai dari 0. 0 itu termaksud angka. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 angka termaksud 0. Makanya disebut 8 basis. Terus yang ketiga tertinggi yaitu yang kedua tertinggi, yang paling tertinggi itu heksadesimal. Jadi yang kedua tertinggi itu desimal. Desimal itu memiliki 10 basis. Basis sama juga, dia dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia sama seperti oktal. Kenapa 10 padahal berhenti di 9? Itu karena ada 0. 0-nya juga angka. Terus yang paling tertinggi yaitu heksadesimal. Heksadesimal itu memiliki 16 basis. 16 basis. Kenapa bisa 16 basis padahal sampai 9? Di sini saya jelaskan. Dia sama juga dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus tidak ditulis 10, melainkan mewakili angka lagi huruf. Jadi lanjutkan dengan A, B, C, D, A, B, C. Sabar, kertasnya goyang. A, B, C, D, E, F. Jadi dimulai dari A itu 10 ya. Seterusnya itu sampai 15. Jadi A itu 10, B itu 11, C itu 12, D 13, E 14, dan terakhir F itu 15. Jadi ini masing-masing mewakili angka selanjutnya. Yaitu 10, B itu yang tadi saya jelaskan 11. Selanjutnya sampai yang terakhir F itu 15. Kenapa tidak menggunakan angka aja? Karena kemungkinan itu sudah ada angka 1 dan 5 di sini. Jadi kalau pakai ini nanti bertabrakan kalau kita tulis angka langsung. Mungkin dari komputernya udah begitu. Tidak tahu juga. Terus saya akan menjadi fokus utama yaitu bagaimana sih konversi biner ke desimal terlebih dahulu. Penanya enggak biner ke desimal.
Jadi misalkan saya mempersiapkan angka ada 5 angka, yaitu 1 0 1 0 1, kira-kira begitulah. Kita ubah dari biner ke titik-titik desimal, yaitu basisnya 8. 8 lagi, sorry. Bukan 8, 10. Kenapa di sini ada tanda 2 dan 10? Karena itu mewakili basis atau mewakili sistem bilangannya, bilangan apa yang digunakan. Jadi kalau tulis angka 2 di sini berarti itu basis 2, yaitu biner, bilangan biner. Jika di sini tulisnya 10 berarti itu basis 10, yaitu bilangan desimal. Oke, saya akan kasih tahu cara mengkonversinya. Jadi caranya kita harus tulis dari belakang dulu kalimatnya, angkanya. Tulis 1 0 1 0 1. Ini dari belakang ke depan ya. Terus ditulis semua dari belakang ke depan. Terus gimana cara konversinya? Yaitu kita kalikan 2. Kita kalikan 2. Semuanya dikalikan 2. Nah, setelah itu gimana? Kita kalikan dengan 2 pangkat. Kita urutkan dari yang paling belakang. 2 pangkat 0 sampai terakhir. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Jadi sampai 4. Kenapa bisa sampai 2 pangkat 0 sampai 4? Saya jelasin. Jadi rumus untuk mengkonversikan biner ke desimal yaitu rumusnya yaitu A kali 2 pangkat N. Ini rumus dari bilangan biner mau dikonversikan ke desimal. Jadi A itu apa? A itu adalah angka atau bilangan yang tertulis di apa yang kita mau ubah, bilangan atau angka yang kita mau ubah. Contohnya di sini 1. Jadi A-nya itu mewakili 1. Atau satunya mewakili A, gitulah. Intinya ini adalah variabel untuk menyatakan bilangan atau angka yang kita mau ubah. Jadi ini angka, ya bisa disebut juga namanya koefisien. Jadi satunya ini koefisien. Jadi A itu koefisien atau angka lah. Terus dikali 2. Dikali 2 ini 2 pangkat N maksudnya. Dikali 2 pangkat N. Jadi 2 pangkat N itu maksudnya kita 2 dipangkatkan berapa sampai bilangan yang di depan. 0 sampai bilangan yang ke depan. Berarti dari 2 pangkat 0 ini dia sampai bilangan terakhir. Itu bilangan yang dari belakang ke depan. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalkan ada bilangan apapun di belakang lagi atau di depan sini, nanti itu terhitung lanjut lagi. Jadi 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7 sampai 2 pangkat ya sampai selesai lah. Sampai angkanya sudah selesai. Jadi saya lanjutkan ya. Lanjutkan perkaliannya. 1 pangkat 2, 1 dikali 2 pangkat 0, sorry. Jadi 2 pangkat 0 itu 1 hasilnya. Jadi 1 kali 1 itu hasilnya 1. Terus di sini 0 kali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu hasilnya 2. Jadi 2 kali 0 tetap 0. Terus 1 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4. 4 dikali 1 itu 4. Terus 0 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8. 8 kali 0 itu 0. 1 kali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16. Jadi 16 kali 1, 16. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita jumlahkan semua hasilnya. Jadi 1 tambah 0, 1 tambah 4, 5 tambah 0, 5 tambah 16, jadi 21. Jadi hasilnya adalah 21 bilangan desimal. Oke, kita akan buktikan bagaimana cara mengubah kebaliknya, yaitu mengkonversikan desimal menjadi biner. Caranya begini. Misalkan kita pakai contoh yang tadi untuk membuktikan apakah benar.
21 bilangan desimal ubah ke bilangan biner, itu basis 2. Oke, caranya bagaimana? Caranya itu kita bagi dengan basisnya biner. Basisnya biner yaitu 2. Kita lihat di sini 21 dibagi 2. 21 dibagi 2 itu kan berarti kalau mendekati itu kan 10. 10, tapi jangan lupa kita harus tulis sisanya. Sisanya berapa? 1. Karena 10 kali 2 kan 20. 20 tambah 1, 21. Hasilnya ini. Jadi 21 bagi 2 kan mendekati 10. Jadi sisa 1. Seharusnya itu bisa koma, tapi ini namanya bilangan, sistem bilangan di komputer. Bacanya begitu. Terus kita pakai hasil yang tadi untuk dibagi 2 lagi. Jadi 10 dibagi 2. 10 bagi 2 kan 5. Sisanya kan 0. Tidak habis dibagi 2. Jadi kita tulis lagi hasilnya ini. Hasilnya kan 5. 5 masih bisa dibagi lagi 2. Jadi 5 dibagi 2 kan 4. Sisa 5 bagi 2 4, sorry. 5 bagi 2 2. Itu sisanya 1. Sisa 1 karena 2 kali 2 4 tambah 1 kan 5. Terus ini 2-nya masih ada lagi, masih ada hasilnya, berarti dibagi lagi 2. Jadi 2 bagi 2 itu sama dengan 1. Sisanya 0 karena habis dibagi 2. Ini masih ada hasilnya ini, hasilnya masih 1, belum 0, belum habis. Kita bagi lagi berarti dibagi 2. Oke, 1 bagi 2 itu 0, sisa 1. Jadi ini udah habis hasilnya. Hasilnya udah 0, berarti udah selesai. Tapi kenapa bisa 1 dibagi 2 0? Hasilnya 0 sisa 1 karena begini. Jadi kan ini angka 1, kita pakai pembagian Progabit. Pembagian akar. Sorry, ini bukan akar, pembagian bersusun. 1 dibagi 2. Ini kan 2 dibagi berapa atau 2 dikali berapa yang menghasilkan 1 kan tidak ada. Otomatis kita tulis 0. Karena 2 kali 0 0. Jadi kita tulis ini 0. Kita kurang 1. Jadi sini hasilnya 0 sisa 1. Bagaimana cara menulisnya angka ini ke desimal bilangan biner, dari bilangan desimal ke bilangan biner, yaitu kita lihat dari sisanya. Jadi sisanya itu kita tulis dari yang dari atas ke bawah menjadi belakang ke depan. Jadi sini 1, itu sini kita tulis 1. Sini 0, kita tulis sini 0. Sini ada 1, kita tulis 1. Sini kita ada 0, tulis 0. Sini ada 1, tulis 1. Jadi hasilnya bilangan binernya 10101. Sama dengan yang tadi. Begitu. Terima kasih Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata.